Kelompok C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi keterkaitan lembar kerja siswa atau LKS berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan generic science dan juga kemandirian siswa untuk pembelajaran IPA pada kelas 5 sekolah dasar. Nah, sebelum membahas mengenai LKS, kemudian mengenai pembelajaran Discovery Learning dan keterampilan generic science, saya akan membahas mengenai IPA. IPA merupakan ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Nah, pada hakikatnya IPA itu terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama ada produk, kemudian proses, dan yang ketiga adalah sikap ilmiah. Pada dimensi produk itu berisi tentang konsep-konsep, teori, fakta, kemudian berisi tentang prinsip-prinsip ataupun hukum yang memang sudah benar-benar ada pada sains. Kemudian dikembangkan menjadi proses. Proses itu seperti proses pembelajaran siswa, kegiatan siswa, dan dikembangkan lagi menjadi sikap ilmiah. Ya, sikap ilmiah itu merupakan pengembangan dari produk, proses menjadi sikap ilmiah, dan salah satunya adalah keterampilan generic science. Keterampilan generic science untuk siswa. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai LKS, model pembelajaran Discovery Learning, dan keterampilan generic science. Yang pertama, mengenai LKS. LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator. Nah, LKS ini biasanya berisi lembaran-lembaran rangkuman materi dan juga ragam variasi latihan soal. Nah, biasanya ini LKS digunakan untuk mengetes atau mengevaluasi siswa apakah siswa itu sudah paham mengenai materinya atau belum. Nah, melalui latihan soal pada LKS, guru itu mengetahui tingkat kemampuan siswa. Ya, biasanya LKS itu dikembangkan sesuai dengan materi pokok bahasa dan juga disesuaikan dengan model pembelajaran. Nah, pada kali ini model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Ya, Discovery Learning adalah model pembelajaran yang cenderung meminta siswa itu untuk melakukan observasi, pengamatan, ataupun percobaan. Nah, pada model pembelajaran Discovery Learning ini erat kaitannya dengan model pembelajaran penemuan. Kemudian keterampilan generic science merupakan keterampilan sains yang digunakan untuk mempelajari berbagai konsep-konsep. Jadi pada keterampilan generic science ini siswa itu memahami konsep-konsep, kemudian dapat menemukan permasalahan, kemudian dapat memecahkan permasalahan, dan dapat menentukan permasalahan itu. Jadi merupakan pengembangan dari model pembelajaran Discovery Learning yang siswa itu harus menemukan sendiri permasalahannya dan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Ya, itu kemudian saya akan mengaitkan mengenai langkah-langkah Discovery Learning dengan keterampilan generic science. Ya, langkah yang pertama yaitu stimulus. Stimulus itu seperti pemberian rangsang guru, persepsi guru, memberikan seperti pancingan-pancingan pertanyaan. Nah, keterampilan generic science adalah membangun konsep. Saya mencontohkan pada materi kalor dan perpindahannya. Ya, misalkan pada tahap stimulus ini, misalkan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalkan contoh kegiatan sehari-hari yang termasuk perpindahan secara radiasi, konveksi, dan konduksi itu seperti apa, kemudian bisa menjadi bahan diskusi. Itu pada tahap stimulus. Kemudian tahap kedua ada identifikasi masalah. Pada keterampilan generic science itu siswa dapat melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada tahap ini siswa dapat menggunakan LKS-nya. Nah, dalam LKS itu ada langkah-langkah untuk melakukan 3 percobaan secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, pada tahap itu siswa mulai memahami bagaimana cara melakukan percobaannya, karena pada tahap konduksi siswa harus mempersiapkan gelas, air hangat, kemudian dan sendok. Tahap konveksi siswa harus mempersiapkan air hangat, es batu berwarna. Kemudian tahap radiasi siswa membutuhkan gelas, air hangat, dan juga sendok. Jadi siswa benar-benar memahami bagaimana cara melakukan percobaannya. Itu yang langkah identifikasi masalah. Kemudian langkah ketiga itu mengumpulkan data. Keterampilan generic science adalah bahasa simbolik. Pada tahap ini siswa itu mulai mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, pada tahap identifikasi masalah tadi kemudian dikembangkan lagi, siswa itu sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Kemudian
Langkah yang keempat adalah mengolah data. Nah, pada mengolah data ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan jenisnya berupa hubungan sebab akibat. Karena pada tahap ini siswa melakukan percobaannya tiga itu, siswa melakukan percobaannya, kemudian dianalisis, mana yang termasuk perpindahan kalor secara radiasi, mana yang konveksi dan mana yang konduksi. Kemudian dianalisis hasilnya. Ya, itu pada tahap mengolah data. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuktian. Keterampilan jenisnya siswa adalah kerangka logika. Karena pada tahap pembuktian ini siswa dapat membandingkan hasil analisis percobaannya dengan teori yang sudah ada ataupun teori yang relevan. Nah, pada tahap ini misalkan siswa berhasil melakukan percobaan, kemudian siswa tidak dengan teorinya, misalkan siswa kurang berhasil dalam percobaannya, mengapa? Kemudian analisis bersama-sama dibantu dengan bimbingan atau arahan guru. Nah, pada tahap ini guru juga memberikan penguatan materi, misalkan percobaannya tadi gagal, kenapa, dianalisis penyebabnya, kemudian yang percobaan yang berhasil kemudian juga dianalisis dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan. Yang keterampilan jenisnya adalah inferensi logika. Siswa dan guru itu bersama-sama menyimpulkan hasil percobaan itu. Ya, kemudian pada tahap ini juga siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil percobaannya. Siswa menyampaikan secara lisan, misalkan secara berkelompok, menyampaikan hasil percobaannya itu, misalkan percobaannya berhasil, kemudian bagaimana hasil analisisnya, misalkan percobaannya kurang berhasil, bagaimana hasil analisisnya. Nah, pada tahap ini menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari itu dan juga hasil percobaan tiga itu, percobaan perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Ya, itu tadi saya menjelaskan mengenai keterkaitan LKS berbasis model belajar discovery learning dan juga untuk meningkatkan keterampilan jenis sains dan juga kemandirian siswa. Ya, karena pada kurikulum 2013 ini siswa dituntut untuk lebih aktif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dari siswa aktif itu dapat meningkatkan keterampilan jenis sains, di mana keterampilan jenis sains itu menuntut siswa untuk dapat menemukan konsep-konsepnya, kemudian dapat menemukan permasalahan sains itu bagaimana, apa saja, kemudian bagaimana memecahkannya dan bagaimana hasilnya. Ya, hasil dari pemecahan masalah itu kemudian disimpulkan. Ya, itu keterampilan jenis yang harus dimiliki oleh siswa, karena pada kurikulum 2012 ini siswa benar-benar dituntut untuk aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai keterkaitan lembar kerja siswa dengan berbasis recovery learning untuk meningkatkan keterampilan jenis dan kemandirian siswa pada kelas 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.